Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dalam ibadah harian hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan mengaruniakan kami hari yang baru untuk kami nikmati bersama. Kami mohon Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami. Karena kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini, Kisah Rasul pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian bunyinya. Pada satu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Tema renungan kita hari ini ialah ibadah nyata. Menurut Kamus Alkitab Elektronik, sembayang yaitu berkata-kata secara permohonan, satu cara penuh hikmat yang dilakukan oleh segala umat dari segala zaman. Orang Yahudi bersembayang 3 kali sehari. Bisa dilihat di Mazmur 55 ayat 18, Daniel 6 ayat 11. Sembayang dapat diartikan lain, doa. Sembayang berkonotasi bentuk perjumpaan atau komunikasi manusia, subjek yang berdoa, dengan Allah sebagai objek doa. Doa atau sembayang dipraktekkan juga dalam perjalanan perjanjian baru, sebagaimana dilakukan para rasul, yakni Petrus dan Yohanes. Mereka ke bait Allah pada pukul 3 petang untuk berdoa sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah. Dalam teks jelas sekali Petrus dan Yohanes berjumpa dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Narasi selanjutnya menjelaskan bagaimana Petrus menatap orang tersebut dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang tersebut menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 1 sampai ayat 6 pasal 3 ini, Kisah Para Rasul menggambarkan dengan jelas perjumpaan nyata dari suatu konsep ibadah yang seharusnya. Pertama, saudara-saudara, terjadinya perjumpaan antara Petrus dan Yohanes yang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dengan si lumpuh sebagai simbol ketakberdayaan manusia atas kuasa dosa yang menghalangi hubungan Allah dan manusia. Yang kedua, terwujudnya ibadah nyata yang diharapkan Tuhan tentunya. Manusia mengalami pemulihan fisik atau jasmani dan rohani di hadapannya. Dan manusia yang tidak berfokus pada materi jasmani dan duniawi, akan tetapi fokus kepada Yesus. Oleh karena itu, ibadah hendaknya berorientasi pada perjumpaan antara Kristus Yesus dengan kita sebagai ciptaannya, dan alami pemulihan atau penyucian dari dosa-dosa serta sampaikan apa yang saudara alami kepada orang lain. Mari kita nyanyikan
pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Marilah ikut melayani orang bergeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah nyata, untuk mempedulikan mereka yang membutuhkan pertolongan kasih-Mu. Pakai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.